Perkenalkan, nama saya Bilqis Asilia Yasmin Haurani dengan akhiran NPM 366. Perkenalkan, nama saya Erda Malia Iftumarata dengan nomor NPM 240130194. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Azahra dengan NPM 240130100421. Dan saya Tresia Mjasubuan dengan NPM akhiran 360. Perkenalkan, nama saya Ruth Marta Marcelina Nenggolan dengan NPM 24013010310. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya KJ Syagian dengan nomor NPM terakhir 293. Pada bab 10, kita akan membahas mengenai sistem akuntansi utang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan, fungsi yang terkait, dan dokumen yang digunakan. Nah, deskripsi kegiatan sendiri, barang yang sudah diterima dan dari pemasok terkadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian. Ketidaksesuaian tersebut terjadi kemungkinan karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian, barang mengalami kerusakan dalam pengiriman, atau barang yang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Sistem retur pembelian digunakan perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Nah, untuk fungsi terkait dalam sistem retur pembelian adalah yang pertama, fungsi gudang. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Yang kedua yaitu fungsi gudang. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang ketiga ada fungsi pengiriman. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Kemudian yang terakhir ada fungsi akuntansi. Dalam sistem retur pembelian ini, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat. Yang pertama, transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Yang kedua, mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam retur persediaan. Dan yang ketiga, mencatat berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Nah, untuk dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian adalah yang pertama ada memo debit. Nah, memo debit merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diisi oleh perusahaan dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebitkan akun utang karena transaksi retur pembelian. Nah, sistem retur pembelian yang kedua, dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian yang kedua ini ada laporan pengiriman barang. Nah, dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kepada pemasok sesuai dengan perintah dari retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Oke, jadi kali ini saya bakal jelasin catatan akuntansi yang digunakan. Di mana dalam sistem retur pembelian ini ada beberapa jenis catatan akuntansi yang digunakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi itu berjalan dengan akurat. Di mana ada 3, yaitu yang pertama itu jurnal retur pembelian atau jurnal umum, kemudian dia kartu persediaan dan kartu utang. Oke, nama juga yang pertama itu jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Namanya juga membahas tentang retur, berarti pengembalian barang ke si pemasok atau tempat kita membeli barang tersebut. Jadi ini digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. Dimana kenapa harus dicatatkan? Karena retur ini sangat mempengaruhi dalam mengurangi jumlah persediaan barang yang ada di gudang dan juga mengurangi jumlah utang dagang kita. Jadi kemudian ketika perusahaan tersebut tidak memiliki jurnal khusus yaitu jurnal retur pembelian, maka perusahaan dapat menggunakan jurnal umum, melakukan pencatatan di jurnal umum. Kemungkinan besar perusahaan memiliki frekuensi yang sangat rendah untuk kegiatan retur pembelian, makanya dia tidak menggunakan jurnal
jurnal khusus retur pembelian tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah kartu persediaan, di mana dia mencatatkan perubahan, yaitu pengurangan pada nilai persediaan akibat pengembalian barang ke si pemasok atau retur. Ini penting untuk mencerminkan jumlah persediaan yang akurat dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu adalah kartu utang, di mana ini digunakan untuk mencatat pengurangan jumlah utang yang harus dibayarkan kepada si pemasok karena kita telah melakukan transaksi retur pembelian. Jadi otomatis utang dagang kita ke si pemasok tersebut akan berkurang. Oke, selanjutnya saya bakal bahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Jadi dalam sistem retur pembelian ini ada 3 prosedur utama yang bakal saling berkaitan untuk memastikan barang yang diretur tercatat dan dikembalikan dengan baik dan benar. Oke, yang pertama itu adalah prosedur perintah retur pembelian, kemudian prosedur pengiriman barang, dan prosedur pencatatan utang. Jadi ini yang ketiga ini saling berurut dan saling berkaitan. Oke, yang pertama itu prosedur perintah retur pembelian, di mana ini retur pembeliannya dimulai atas perintah dari fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman. Kemudian perintah ini akan diberikan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli tadi, yang telah diterima sebelumnya oleh fungsi penerimaan kepada si pemasok. Jadi biasanya dokumen yang digunakan adalah memo debit. Kemudian yang kedua itu prosedur pengiriman barang, di mana prosedur pengiriman barang ini dilakukan oleh fungsi pengiriman bertugas untuk mengembalikan barang yang tadi sudah diterima ke pemasok sesuai dengan perintah yang dicantumkan di memo debit tadi. Kemudian setelah itu fungsi pengiriman ini melakukan laporan pengiriman barang, membuatkan laporan pengiriman barang sebagai bukti bahwa transaksi telah dilakukan, returnya sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah proses pencatatan utang, di mana pada tahap ini fungsi akuntansi lah yang bergerak untuk memeriksa dokumen-dokumen retur yang sudah dibuatkan, seperti memo debit dan tadi laporan pengiriman barang tersebut, di mana setelah fungsi akuntansi menerima laporan-laporan tersebut, dokumen-dokumen retur tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat pengurangan utang di dalam kartu utang dan mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti pengurangan utang kepada si pemasok. Yang selanjutnya ada unsur pengendalian internal. Nah, dalam merancang sistem retur pembelian ada 2 unsur penting dalam pengendalian internal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, fungsi pembelian harus dipisahkan dari fungsi akuntansi. Kenapa? Karena orang atau bagian yang bertugas membeli barang itu tidak boleh merangkap tugas mencatat transaksi keuangan. Jadi fungsi pembelian dan akuntansi itu harus dilakukan oleh pihak yang berbeda supaya lebih aman dan juga menghindari penyalahgunaan. Lalu yang kedua, ada transaksi harus dilakukan oleh lebih dari 1 orang atau 1 unit organisasi. Nah, dalam sistem retur pembelian itu tidak boleh hanya 1 orang atau 1 bagian saja yang mengurus semuanya. Proses retur itu harus melibatkan beberapa fungsi seperti fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatatan utang, dan juga fungsi akuntansi lainnya. Tujuannya itu supaya tidak ada transaksi retur yang dijalankan sendirian tanpa pemeriksaan atau pengawasan dari pihak lain. Yang selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, sistem otorisasi ini dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh pegawai yang memiliki wewenang pada dokumen sumber dan juga dokumen pendukung. Ini itu berfungsi sebagai bukti bahwa transaksi tersebut sudah diperiksa dan juga disetujui. Untuk retur pembelian ini, ada prosedur pencatatan khusus yang dilakukan, yaitu jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka akan dibuat memo debit. Nah, memo debit ini dibuat oleh fungsi pembelian sebagai bukti bahwa ada retur pembelian. Fungsi pembelian ini harus membubuhkan tanda tangan pada memo debit tersebut sebagai tanda bahwa retur itu telah disetujui secara resmi. Dengan adanya tanda tangan ini, perusahaan bisa memastikan bahwa proses retur itu benar-benar sah dan juga sudah melalui pemeriksaan yang tepat. Prosedur pencatatan yang dilakukan selanjutnya yaitu laporan pengiriman barang harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Karena ketika barang retur dikirim kembali ke pemasok, dibuat laporan pengiriman barangnya. Lalu laporan ini harus membuat otorisasi dari bagian pengiriman supaya sah digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencatat pengurangan utang dan juga persediaan barang di akuntansi.
Lalu yang selanjutnya ada pencatatan akuntansi harus berdasarkan dokumen sumber lengkap. Nah, pencatatan dalam sistem akuntansi itu hanya boleh dilakukan jika tersedia dokumen sumber seperti memo debit dan juga laporan pengiriman barang yang sudah dilengkapi dengan dokumen pendukungnya. Nah, ini tuh menjadi bukti bahwa barang-barang ini benar-benar sudah dikembalikan ke pemasok. Lalu yang selanjutnya ada pencatatan akuntansi yang harus dilakukan oleh karyawan yang berwenang. Nah, pegawai yang berwenang ini memang harus membubuhkan tanda tangan dan juga tanggal pada dokumen sumber saat pencatatan. Ini untuk memastikan bahwa pencatatan yang dilakukan itu secara resmi dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat dalam retur pembelian itu yaitu yang pertama, penggunaan formulirnya itu bernomor urut tercetak. Nah, untuk menjaga keteraturan dan mencegah penyalahgunaan, semua formulir yang digunakan dalam proses retur pembelian itu harus memiliki nomor urut yang tercetak. Ini tuh termasuk memo debit dan juga laporan pengiriman barang. Nah, dengan adanya nomor urut itu, perusahaan itu dapat memantau penggunaan formulir dan juga memastikan tidak ada formulir yang hilang atau digunakan dengan sembarangan. Penggunaan formulir ini harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengelolanya. Lalu yang kedua ada rekonsiliasi catatan buku pembantu utang dan juga buku besar. Nah, dalam catatan ini berfungsi sebagai buku pembantu utang yang harus secara berkala direkonsiliasi atau dicocokkan dengan akun kontrol utang yang ada di dalam buku besar. Nah, ini itu penting untuk memastikan bahwa semua catatan utang itu benar-benar akurat dan juga sudah sesuai sehingga tidak ada selisih antara rincian utang dan juga laporan keuangan utamanya. Membahas prosedur pencatatan utang. Ada dua metode pencatatan utang, yaitu Account Payable Procedure dan Voucher Payable Procedure. Dalam Account Payable Procedure, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Dalam Voucher Payable Procedure, tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang. Nah, kemudian Account Payable Procedure. Dokumen ini digunakan dalam Account Payable Procedure adalah faktur dari pemasok dan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan surat pemberitahuan, atau juga remittance advice yang dikirim ke pemasok yang berisi keterangan untuk apa pembayaran tersebut dilakukan. Ada pula catatan akuntansi yang digunakan dalam Account Payable Procedure adalah kartu utang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Kemudian jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Kemudian jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. Prosedur pencatatan utang dengan Account Payable Procedure adalah sebagai berikut. Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, yaitu yang pertama, faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Nah, pada saat jumlah dalam faktur dibayar, yang pertama, cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Voucher Payable Procedure. Jika dalam Account Payable Procedure, pencatatan utang melalui 4 tahap seperti telah digambarkan di atas. Dalam Voucher Payable Procedure, pencatatan utang hanya melalui 2 tahap.
pencatatan utang dalam register bukti kas keluar, dan jurnal pengeluaran kas. Bahkan dalam prosedur pencatatan utang atau on-time voucher prosedur dengan cash basis, pencatatan utang hanya dilakukan melalui satu tahap saja. Dokumen yang digunakan dalam voucher payable prosedur adalah bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek. Bukti kas keluar ini merupakan formulir pokok dalam voucher payable prosedur. Formulir ini mempunyai 3 fungsi sebagai surat pemerintah kepada bagian kas untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tercantum di dalamnya. Yang kedua sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayarannya sebagai remitter advice. Dan ketiga sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atas distribusi lain. Prosedur pencatatan utang dengan voucher payable prosedur dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, one time voucher prosedur. Dalam prosedur ini, untuk setiap faktur dari pemasok dibuatkan satu set voucher atau terdiri dari 3 lembar. One time voucher prosedur ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, one time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis. Dalam prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jumlah temponya. Pada saat jatuh tempo faktur tersebut, fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar dan kemudian mencatatnya dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis. Nah, dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Prosedur kemudian yang kedua, build up voucher prosedur. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok dicatat dalam bukti kas keluar, kemudian bukti kas keluar dilampiri fakturnya disimpan sementara di dalam arsip menurut abjad. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi distribusi pembelian. Nah, jadi distribusi itu merupakan prosedur peringkasan rincian yang tercantum dalam media seperti faktur dari pemasok dan juga pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Nah, jadi pada suatu perusahaan manufaktur itu klasifikasi yang umum digunakan untuk pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan juga pembayarannya itu meliputi yang pertama itu untuk bahan baku, meliputi jenis bahan baku, produk yang menggunakan bahan baku tersebut, serta kombinasi di antara keduanya. Untuk yang kedua yaitu untuk suku cadang yang meliputi jenis suku cadang. Yang ketiga, untuk beban yang berasal dari pembelian jasa yang meliputi menurut jenis beban, menurut fungsi atau pusat pertanggungjawaban, serta kombinasi jenis dan pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi untuk build up voucher prosedurnya ini tuh dimulai dari mencatat faktur dalam bukti kas keluar. Jadi fakturnya ini tuh didapat dari pemasok. Kemudian bukti kas keluarnya ini tuh meliputi arsip bukti kas keluar yang belum bayar yang merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu. Nah, bukti kas keluar ini tuh juga dari arsip pada saat akan dilakukan suatu pembayaran. Kemudian dapatlah bukti kas keluarnya itu, kemudian melakukan registrasi bukti kas keluarnya. Nah, bukti kas keluarnya tadi itu dikirim ke bagian kas pada saat bukti kas keluar jatuh tempo. Selanjutnya yaitu metode distribusi pembelian. Sama halnya dengan distribusi penjualan, ada 5 metode distribusi pembelian. Yang pertama yaitu metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Yang kedua itu metode akun berkolom. Yang ketiga ada metode akun tunggal atau unit account method. Yang keempat itu ada metode tiket tunggal atau unit ticket method. Dan yang kelima itu adalah metode distribusi dengan komputer.
Nah, selanjutnya yaitu metode jurnal berkolom. Jadi distribusi debit dari transaksi pembelian ini dapat dilakukan menggunakan yang pertama itu dengan jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan juga registrasi bukti kas keluar atau voucher register. Nah, apabila jurnal pengeluaran kas ini dipakai sebagai alat distribusi, jadi dalam jurnal tersebut itu harus disediakan kolom-kolom untuk menampung klasifikasi pokok yang diinginkan. Faktur dari pemasok ini dicatat dalam jurnal pengeluaran kas pada saat faktur tersebut dibayar. Dengan demikian, maka distribusi pendebitan dilakukan dengan dasar tunai atau cash basis. Nah, jika pendebitan ini itu menyangkut biaya, maka distribusi dapat dilakukan dengan dasar waktu atau accrual basis dengan cara yang pertama itu pada akhir bulan atau pada saat pembuatan laporan keuangan dibuat rekapitulasi biaya dari arsip faktur yang belum dibayar. Yang kedua itu dapat dilakukan dengan atas dasar rekapitulasi tersebut dibuat jurnal umum dengan debit biaya dan juga kreditnya itu pada utang dagang. Serta yang terakhir itu, jurnal tersebut kemudian dibalik atau reversing entry pada awal bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu metode akun berkolom. Nah, jadi distribusi pendebitan dari transaksi pembelian ini dapat dilakukan juga dengan menggunakan akun berkolom. Nah, jadi untuk metode akun berkolom ini tuh bukti kasnya itu keluar, kemudian melakukan registrasi atas bukti kas keluarnya, lalu terbentuk akun berkolomnya, kemudian bisa langsung ke pencatatan laporan keuangannya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metode akun tunggal. Penggunaan akun tunggal untuk mendistribusikan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dilakukan melalui prosedur berikut ini. Yang pertama, faktur yang telah disetujui untuk dibayar diurutkan menurut klasifikasi yang dikehendaki. Yang kedua, dari faktur yang disertai tersebut dibuat pre-list tab. Yang ketiga, faktur tersebut kemudian diposting ke dalam akun yang bersangkutan. Rupiah yang diposting ke dalam akun dijumlah dan diposting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar dan dicocokkan dengan pre-list tab. Ya, dan yang terakhir, laporan dibuat berdasarkan informasi yang terkumpul dalam akun. Lalu selanjutnya metode tiket tunggal. Berdasar bukti kas keluar yang biasanya berupa media campuran atau mixed media, dibuat tiket tunggal atau unit tiket untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Tiket tunggal ini kemudian direkap dan hasil rekapitulasinya dipakai sebagai dasar posting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Tiket tunggal ini kemudian diarsipkan menurut nomor akun dalam klasifikasi. Pada akhir bulan, dari arsip tiket tunggal ini dibuat rekap dan hasilnya dicatat dalam summary strip. Summary strip inilah yang berfungsi sebagai laporan. Lalu yang terakhir, yaitu metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberikan kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi pembelian terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas.